Haleluya, puji Tuhan semua adik-adik yang ada. Apa kabarmu sore hari ini? Ya, pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kembali lagi kita bertemu di dalam Sabtu Ceria Amazing Kids. Puji nama Tuhan ya. Semua adik-adik yang ada, semua pasti sekarang lagi siap-siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, semua sama-sama sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini, mari sama-sama lipat tanganmu. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tundukkan kepala kita semua ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat saat sore hari ini kembali kami berkumpul bersama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami yang ada, Engkau juga memberkati jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi seluruh adik-adik Amazing Kids yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, adik-adik semua, yuk duduk yang manis, duduk yang rapi, dengarkan cerita firman Tuhan ini ya dengan seksama, dengan baik dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir dari cerita kita sore hari ini ada kuis. Ya, ada pertanyaan. Nah, adik-adik kalau yang bisa menjawab nanti pertanyaannya ya akan mendapatkan hadiah ya. Jadi untuk itu sekarang ayo semuanya duduk yang manis, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan dulu ya. Yuk, kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai 19 ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 ya. Yang punya Alkitab nanti boleh dibaca, dibuka di rumah ya. Nah, judul dari cerita kita hari ini adalah Naaman disembuhkan ya. Naaman disembuhkan. Nah, siapakah Naaman itu? Coba siapa ya Naaman itu, dan kira-kira dia sakitnya apa ya? Gitu ya. Nah, yuk sama-sama kita akan dengarkan ceritanya ya. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram ya. Dia adalah seorang panglima Raja Aram, dan Naaman ini sangat disayangi oleh tuannya. Kenapa dia disayangi oleh tuannya? Karena melalui Naaman Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram ya. Jadi dia sangat dikasihi ya. Dia seorang panglima yang hebat. Nah, puji Tuhan ya adik-adik. Tapi ternyata ya Naaman ini sedang sakit. Apa sakitnya ya? Naaman menderita sakit kusta. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu sakit kusta? Sudah pernah mendengar apa itu sakit kusta? Ya, sakit kusta itu adalah sakit yang menyerang kulit ya, kulit kita di bagian luar ya, karena infeksi bakteri ya, sehingga menjadi sakit ya, sakit kulitnya ada bercak-bercak ya seperti itu. Nah, Naaman ini sedang mengidap penyakit kusta ini ya, dan kemudian dia merasa sedih ya karena dia di sekujur badannya terdapat sakit kusta ini. Nah, begitu juga dengan istrinya ya, istri Naaman juga mungkin merasa sedih ya karena suaminya sakit. Nah, di rumah mereka saat itu ada seorang pelayan ya, masih anak kecil ya, seorang pelayan yang menjadi pelayan di rumah mereka saat itu, seorang anak perempuan ya yang menjadi pelayan di rumah mereka. Kemudian dia katakan kepada istri dari Naaman ini, dia katakan bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman ya. Dia bilang seperti itu, di Samaria nih ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Nah, kemudian akhirnya setelah memberitahukan itu ya, setelah pelayan ini memberitahukannya, kemudian Naaman pergi ya. Dia pergi dengan pegawai-pegawainya
ya. Dia pergi dengan pegawai-pegawainya, mereka ingin berjumpa dengan nabi tersebut, ya. Nah, setelah mereka tiba di sana, mereka pergi ke rumah dari Nabi Elisa. Siapa namanya? Nabi Elisa, ya. Mereka pergi ke sana dan ingin berjumpa dengan Nabi Elisa karena katanya Nabi Elisa dengan bertemu dengan Nabi Elisa bisa sembuh, ya, sakit dari Naaman ini. Nah, kemudian ketika mereka pergi ke rumah Nabi Elisa, ya, mereka pergi ke rumah Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa nggak keluar, ya. Nabi Elisa hanya di dalam rumah dan dia menyuruh pelayannya yang keluar untuk menemui Naaman, ya. Nah, setelah pelayannya keluar dan menemui Naaman, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh pelayan ini? Nah, ini dia. Pelayan ini mengatakan bahwa pelayan ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, ya, kepada Naaman, bahwa Naaman harus pergi, ya, pergi ke Sungai Yordan dan mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, ya, agar Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, ya. Sungai Yordan, jangan lupa ya, Sungai Yordan sebanyak 7 kali, ya. Tetapi setelah Naaman mendengarkan itu, dia kok hatinya menjadi panas, ya. Dia menjadi marah, ya. Karena apa yang diharapkan adalah ketika dia datang ke rumah Nabi Elisa itu yang keluar menyambut dia dan kemudian berdoa dan menyembuhkan dia, ya. Itu yang diharapkan oleh Naaman. Tetapi apa yang diharapkan itu tidak terwujud, ya. Nabi Elisa hanya menyuruh pelayannya menyampaikan bahwa Naaman harus pergi ke Sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali, ya. Sebanyak 7 kali. Nah, kemudian Naaman merasa kok seperti ini, ya, gitu, ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya? Pegawai-pegawainya datang kepada Naaman. Mereka membujuk, udahlah, turutin aja, ya, katanya, yuk kita pergi ke Sungai Yordan, ya. Nah, dengan berat hati Naaman akhirnya pergi juga ke Sungai Yordan untuk mandi di sana, ya, sehingga nanti dia akan menjadi sembuh, ya. Karena Naaman sebenarnya berpikir bahwa ada nggak sungai yang lain selain Sungai Yordan? Kenapa mesti di Sungai Yordan, ya? Karena di situ dia menyebutkan kenapa tidak disuruh ke sungai yang lebih baik, ya? Mungkin di Sungai Yordan itu airnya kurang jernih atau mungkin kotor, ya, mungkin, ya, seperti itu. Karena Naaman berpikir bahwa kenapa nggak di tempat lain aja, ya, kenapa nggak di sungai yang lain, kenapa mesti di Sungai Yordan, seperti itu, ya. Tapi akhirnya dia menuruti dan dia pergi ke sana, ya. Nah, kemudian mereka pergi akhirnya dia pergi juga ke Sungai Yordan, ya. Ini gambarnya. Nah, setelah sampai di Sungai Yordan, nih, semua bisa lihat, ya, 7 kali. Yuk, kita hitung, ya, sama-sama, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah 7 kali dia mandi di Sungai Yordan dan kemudian Naaman menjadi sembuh. Penyakit kusta yang ada di badannya menjadi hilang dan kemudian Naaman menjadi sembuh, ya. Dia bersukacita karena Tuhan sudah menolong dia, ya. Nah, adik-adik, demikian cerita kita pada saat sore hari ini. Inti dari cerita kita pada saat sore hari ini adalah di mana
ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kita mau mengikuti perintah Tuhan, kita mau mengikuti dan dengar-dengaran apa yang menjadi keinginan Tuhan buat semua kita yang ada, maka disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi ketika kita taat dan dengar-dengaran, ya. Nah, adik-adik semua harus taat dan dengar-dengaran, baik itu kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Karena ketika kita taat kepada orang tua, ketika kita taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa semua apa yang menjadi kerinduan kita, doa-doa kita, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, ya. Nah, seperti janji Tante Nova di awal bahwa di akhir dari cerita ini ada kuis, ya. Yuk, siap-siap semuanya, dengarkan kuisnya dan nanti adik-adik mesti menjawab dengan tepat dan benar. Nomor 1, kuisnya adalah siapa nama nabi atau abdi Allah yang akan dijumpai oleh Naaman, ya. Siapa nama nabi, ya, atau abdi Allah yang akan dijumpai Naaman. Yang kedua, nomor 2, ya. Yang tadi nomor 1, ya. Ini nomor 2 sekarang. Nah, apa nama sungai yang dipakai oleh Naaman untuk mandi, ya? Apa nama sungai tempat Naaman mandi sehingga ia menjadi sembuh, ya? Sekali lagi, ya. Nomor 1, siapa nama nabi atau abdi Allah, ya, yang dijumpai oleh Naaman. Dan yang kedua, apa nama sungai tempat Naaman mandi sehingga ia menjadi sembuh, ya. Nah, kedua kuis ini nanti adik-adik jawab, kemudian di videoin seperti biasa. Jangan lupa videonya dikirim ke Tante Lina atau Tante Nova, dan semua yang mengirimkan video akan mendapatkan hadiah, ya. Semua yang dapat menjawab kuisnya dengan benar akan mendapatkan hadiah. Nah, adik-adik bisa juga untuk mengetahui jawaban dari kuis ini, adik-adik bisa membuka cerita tentang Naaman tadi dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19, ya. Jangan lupa, kalau adik-adik mau menjawab kuis ini, adik-adik boleh membaca cerita tentang Naaman tadi di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Nah, puji Tuhan, dan Nova percaya semuanya pasti akan bisa menjawabkan kuis ini. Ayo, buru-buru setelah ini ya, dijawab kuisnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah semua adik-adik yang mendengarkan firman ini, mereka boleh menjadi taat, mereka boleh menjadi setia di dalam mengiring akan Engkau, dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan terlebih kepada Tuhan, menjadi anak yang manis, menjadi anak-anak yang terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati semua adik-adik Amazing Kids yang ada, orang tua mereka semua diberkati, apa yang menjadi doa dan harapan mereka, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat semua adik-adik. Sampai jumpa ya minggu depan dalam Sabtu Ceria Amazing Kids. Bye.